Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gifira Azhara dengan NIM 08011282823042. Jadi kali ini saya akan membuat video untuk proyek fungsi kompleks dari kelas L2 jurusan Matematika Universitas Sriwijaya semester 5. Baik, jadi saya akan menjelaskan terkait penggunaan bilangan kompleks. Kapan sih kita menggunakan bilangan kompleks itu? Nah, kita dapat menggunakan bilangan kompleks pada saat pemrosesan sinyal. Oke, jadi sinyal itu merupakan komponen fundamental dalam berbagai teknologi, seperti komunikasi, audio, gambar, radar, dan sistem listrik. Pemrosesan sinyal diperlukan untuk menganalisis, mengubah, memperkuat, atau mengekstraksi informasi dari sinyal tersebut. Banyak proses pemrosesan sinyal bekerja di domain frekuensi, sehingga membutuhkan representasi matematis yang mampu menggambarkan amplitudo serta fase secara bersamaan. Bilangan kompleks memberikan kerangka yang sangat efisien untuk merepresentasikan sinyal osilatori dan transformasi frekuensi. Oleh karena itu, pemahaman bilangan kompleks menjadi penting dalam menjelaskan berbagai teknik dalam pemrosesan sinyal digital maupun analog. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu nih, bilangan kompleks itu seperti apa. Jadi di sini ada bentuknya Z sama dengan A plus IB. Nah, Z itu merupakan bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks ini terdiri dari dua bagian, yaitu bilangan real, di sini berupa A, dan juga bagian yang imajiner, yaitu B. Nah, untuk I sendiri itu bernilai akar dari negatif satu. Jika bagian real dari suatu bilangan kompleks adalah nol, maka bilangan itu disebut imajiner sepenuhnya. Jika bagian imajiner dari bilangan kompleks adalah nol, maka bilangan ini merupakan bilangan real, bukan bilangan kompleks. Oke, jadi operasi bilangan kompleks itu bisa dijumlahkan, dikurangi, perkalian, dan juga pembagian. Nah, adapun contoh operasinya di sini ada contoh operasi penjumlahan, yaitu 4 ditambah I3 ditambah 2 dikurang I5. 4 ditambah 2 adalah 6, dan juga I3 dikurangi I5 ialah I2. Nah, selanjutnya ada perkalian. 2 ditambah I3 dikali dengan 3 dikurangi I2. 2 dikali 3 itu 12. Dilanjutkan dengan 2 dikali I2 itu negatif 4I. Dilanjutkan lagi dengan I3 dikali dengan 3 itu 6I. Dan juga dilanjutkan I3 dikurang I2 itu 6I kuadrat, di mana I kuadrat di sini bernilai negatif 1, maka hasil akhirnya ialah I5. Selanjutnya adalah pembagian. Bilangan kompleks Z1 dibagi dengan Z2, maka dapat kita peroleh dengan A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 dibagi A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Ditambah I dikali A2 dikali B1 dikurang A1 dikali B2 dibagi A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Nah, ini ialah diagram Argan yang menggambarkan bagaimana bilangan kompleks itu sendiri. Sumbu X yang biasanya kita kenal sebagai sumbu X itu di sini ialah bilangan real, dan sumbu Y-nya itu ialah bilangan imaginary. Nah, kita harus mengetahui dulu nih, sinyal itu apa sih? Jadi, sinyal adalah gelombang yang digunakan untuk mengirim informasi dari satu tempat menuju tempat lain. Pada sinyal, data dimasukkan dalam bentuk aliran atau gelombang melalui proses modulasi. Oke, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada dua jenis pemrosesan sinyal, yaitu sinyal analog dan juga digital. Jadi di sini ada beberapa konsep yang perlu kita pahami. Yang pertama ada convolution.
Jadi di sini ada suatu persamaan. Nah, di mana konsep convolution ini membantu kita untuk menemukan sinyal output dengan cara menggabungkan fungsi sistem dengan sinyal input. Secara matematika, convolution adalah operasi matematika antara dua fungsi yang menghasilkan sebuah fungsi baru yang merupakan hasil modifikasi dari salah satu fungsi yang diambil. Nah, convolution ini dirumuskan dalam bentuk integral sebagai berikut. Selanjutnya ada transformasi Fourier. Transformasi Fourier ini mengubah sebuah fungsi dalam domain waktu menjadi sebuah fungsi dalam domain frekuensi. Adapun bentuk transformasi Fourier sebagai berikut. Terkadang kita juga ingin menggunakan inverse dari transformasi Fourier ini sendiri. Nah, inverse transformasi ini digunakan untuk mentransformasi fungsi dari domain frekuensi menuju domain waktu yang dirumuskan sebagai berikut di bagian kanan dari transformasi Fourier. Dapat dilihat bahwa dalam transformasi ini itu terdapat komponen yang merupakan bilangan kompleks. Transformasi Fourier digunakan dalam pemrosesan sinyal seperti sinyal radio, gelombang cahaya, gelombang seismik, hingga gambar. Yang terakhir ialah transformasi Laplace sebagai berikut. Nah, transformasi Laplace ini ialah transformasi integral yang menerima sebuah fungsi dengan variabel bilangan real positif t yang umumnya itu merupakan waktu menjadi sebuah fungsi dengan variabel kompleks s. Dalam transformasi Laplace tadi, variabel s dalam dalam ini merupakan komponen bilangan kompleks frekuensi dalam bentuk S sama dengan A plus IB. Jadi bentuk Z tadi kita ubah saja menjadi S, di mana A ini merupakan bilangan real, dan B ini ialah bilangan imajiner. Baik, selanjutnya ialah pemrosesan digital. Dalam pemrosesan digital, pada umumnya peneliti itu mempelajari pemrosesan sinyal dalam domain-domain tertentu. Nah, adapun domain-domainnya yaitu domain ruang dan juga waktu, ini yang paling sering digunakan. Ada juga domain frekuensi, transformasi Z, hingga transformasi wavelet discrete. Nah, pada sinyal analog itu biasanya kita mengubah sinyal ke domain S menggunakan transformasi Laplace. Dalam sinyal digital, sinyal diubah dan dianalisis dalam domain Z yang dihasilkan dan ditransformasi ke Z. Transformasi Z mengubah sinyal waktu diskrit itu menjadi sinyal dalam domain frekuensi. Transformasi Z itu dirumuskan sebagai berikut. Baik, jadi tanpa kita sadari, bilangan kompleks itu sangat banyak digunakan, terutama dalam berbagai sinyal. Sinyal-sinyal tersebut telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, seperti listrik, gambar digital, suara audio, dan sinyal-sinyal yang lain. Hadirnya bilangan kompleks itu sangat mendukung perkembangan sinyal sehingga teknologi dapat semakin maju seperti saat ini. Penggunaan bilangan kompleks dan pemrosesan sinyal tentu akan terus berkembang dan menghasilkan teknologi-teknologi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya tutup. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.